Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu memperhatikan satu benda kecil di sekitar kita? Mungkin sebuah batu di halaman rumah. Dia diam, tak bergerak. Terlihat biasa saja. Namun, ketika kita benar-benar mengamatinya, batu itu mulai memperlihatkan jati dirinya. Bentuknya, ukurannya, beratnya saat kita genggam, warnanya yang berubah ketika terkena cahaya, bahkan letaknya. Apakah ia berada dekat kita atau jauh di sudut halaman? Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara alam memperkenalkan setiap benda melalui sifat-sifat yang dimilikinya. Di alam semesta ini, segala sesuatu dikenal lewat ciri. Sebuah benda, sebuah makhluk, bahkan diri kita sendiri tidak hadir begitu saja tanpa tanda pengenal. Sifat-sifat itulah yang membuat kita bisa berkata, ini yang saya maksud. Kita menyebut pohon karena ada kesamaan sifat. Ia berakar, berbatang, dan berdaun. Namun, ketika kita melangkah lebih dekat, pohon-pohon itu mulai menunjukkan perbedaannya. Ada yang tumbuh tinggi menjulang, ada yang pendek namun rindang, ada daun yang hijau tua, ada yang kekuningan, ada yang mulai mengering di ujungnya. Keanekaragaman itu seperti lingkaran yang makin menyempit. Dari pohon menjadi pohon mangga. Dari pohon mangga menjadi mangga arum manis, gedong, atau cengkir. Semakin kita mengenal, semakin kita sadar. Tak ada satupun di alam semesta ini yang benar-benar sama. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan manusia. Kita mengenal banyak orang lewat nama. Namun, nama saja seringkali tidak cukup. Di satu sekolah, di satu lingkungan, bisa ada beberapa orang dengan nama yang sama, yang membuat kita langsung paham siapa yang dimaksud adalah sifat-sifat khasnya. Cara ia berbicara, cara ia bersikap, cara ia merespon keadaan. Seorang sahabat sejati tidak kenal hanya karena namanya, melainkan karena kita memahami sifat-sifatnya. Kita mengenal sisi baiknya dan juga sisi yang tidak selalu menyenangkan. Namun justru disitulah persahabatan menemukan maknanya. Mengenal ternyata bukan sekedar tahu. Mengenal adalah memahami dengan tepat. Di balik semua sifat itu, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian kita. Setiap sifat memiliki tingkatan. Besar dan kecil, berat dan ringan, tinggi dan rendah, terang dan redup. Tingkatan inilah yang disebut sebagai nilai, atau dalam istilah yang lebih mendasar disebut qadar. Dalam ilmu fisika kita mengenalnya sebagai besaran. Dalam matematika sebagai variabel. Dalam ilmu sosial sebagai parameter. Namun dalam kehidupan sehari-hari, qadar hadir sebagai ukuran yang membuat setiap benda dan makhluk menjadi unik dan terbedakan satu dengan lainnya. Perhatikan pohon-pohon di sebuah kebun
Semuanya tumbuh ke atas, namun tidak ada yang tumbuh dengan tinggi yang persis sama. Semuanya berdaun, namun warna, bentuk, dan teksturnya berbeda. Perhatikan sebuah batu. Ia tampak kusam di tempat teduh, namun berkilau ketika cahaya mengenainya. Bukan karena batunya berubah, melainkan karena lingkungannya ikut berbicara. Setiap makhluk hidup, setiap benda mati adalah hasil perpaduan antara sifat-sifat yang dimilikinya dan lingkungan yang mengitarinya. Lingkungan tidak pernah netral. Ia ikut membentuk keadaan. Tanah, cahaya, air, udara, bahkan posisi dan waktu. Semuanya mempengaruhi bagaimana sesuatu menampilkan dirinya. Tak ada satu keadaan pun yang akan bertahan selamanya. Segalanya selalu memiliki kemungkinan untuk berubah. Sebuah batu di tepi jurang memiliki peluang bergerak lebih besar dibanding batu yang berada di tengah lapangan. Buah yang tergantung di kebun memiliki nasib berbeda dengan buah yang tumbuh liar di hutan. Keadaan hari ini bukan jaminan keadaan hari esok. Namun setiap keadaan memiliki makna dan perannya sendiri-sendiri. Keunikan bukan sekedar perbedaan bentuk. Keunikan adalah ketepatan bahwa sesuatu hadir sebagai dirinya sendiri dengan sifat dan ukurannya sendiri pada waktu dan tempat yang tepat. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan dengan sifat dan ukuran yang teratur, kita mulai melihat alam semesta bukan sebagai kumpulan kebetulan. Di balik keanekaragaman ada keteraturan. Di balik perbedaan ada keseimbangan. Dan di balik setiap makhluk ada rancangan yang rapi. Mungkin disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa hidup ini seperti alam, dibangun dari perbedaan yang saling melengkapi, bahwa setiap diri memiliki kadarnya masing-masing. Dan ketika kita memahami itu, kita belajar untuk lebih menghargai, lebih memahami, dan lebih bersyukur atas keberadaan kita dan segala yang ada di sekitar kita.